Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Adi Kurniawan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan beberapa contoh perulangan for. Di antaranya adalah, saya akan menjelaskan contoh perulangan for dengan nilai pengulang menaik, atau biasa disebut dengan increment. Kemudian, juga contoh perulangan for dengan nilai pengulang menurun atau decrement. Lalu, contoh perulangan for dengan inputan user. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai pernyataan atau ekspresi break dan continue. Oke, sekarang kita coba untuk membuat perulangan dalam bahasa C. Yang pertama, contohnya itu perulangan for dengan nilai pengulang menaik atau increment. Seperti program ini. Apa sih increment itu atau nilai pengulang menaik itu? Perulangan dengan pengulang menaik atau increment itu adalah perulangan yang variabel kendalinya selalu naik. Seperti yang ada di layar ini. Variabel kendali I yang awalnya 1 naik menjadi 2, kemudian 3, hingga akhirnya 10. Di sini akan saya jelaskan. Yang pertama ada pernyataan include stdio.h. Ini adalah library untuk standar input output karena kita membutuhkannya untuk menampilkan kode pada baris ke-6 ini. Lalu ada int main. Int main ini adalah fungsi yang pertama kali dijalankan ketika kita menjalankan sebuah program. Kemudian di sini ada sintaks for. Di sini memiliki variabel kendali I yang nilai awalnya adalah 1. Kemudian memiliki kondisi di mana I-nya adalah harus kurang dari sama dengan 10 dan iterasi I++. Nah, di sini adalah bagian badinya yang akan diulangi. Sekarang bagaimana jika kita ingin nilai I-nya awalnya 5, maka kita coba ganti menjadi 5. Nah, di sini akan menampilkan nilai I-nya awalnya adalah 5 hingga 10. Kemudian, jika kita ingin menampilkan hingga 20, maka kita tinggal ubah bagian kondisinya, di mana nilai akhir I-nya adalah 20. Nanti kita coba tampilkan kembali. Nah, di sini kita bisa lihat I nilai akhirnya adalah 20. Contoh lain dari perulangan increment adalah misalkan kita ingin mencetak angka ganjil dari 1. Kita ubah dulu nilai awalnya 1 hingga angka ganjil di angka 10 misalkan. Di sini yang pertama kita bisa ubah iterasinya dari yang setiap perulangan ditambahkan 1 menjadi setiap perulangan akan ditambahkan 2 dengan kode berikut. Di sini kita ubah menjadi angka ganjil. Coba kita jalankan. Nah, di sini tercetak angka ganjil 1, 3, 5, 7, dan 9. Kenapa 11 tidak ditampilkan? Karena 11 itu sudah lebih dari 10. Selanjutnya, kita akan membuat contoh perulangan dengan nilai pengulang menurun atau decrement. Di sini saya sudah punya programnya. Kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Jika yang tadi adalah increment, nilai pengendalinya selalu naik. Di sini sebaliknya, variabel kendalinya yaitu I akan selalu menurun. Yang dari awal adalah 10, turun 1 hingga 1. Seperti itu.
Kita coba lihat programnya. Di sini perbedaannya adalah nilai awal I yang sebelumnya kita buat 1, pada decrement ini kita buat jadi 10. Kemudian kondisinya adalah I harus lebih dari 0. Jika I-nya sama dengan 0 atau kurang dari 0, maka perulangan ini akan dihentikan. Kemudian pada bagian iterasi, I min ini menunjukkan bahwa setiap perulangan yang dilakukan akan merubah nilai I yang tadinya misalkan I10 akan dikurangi 1 jadi I9 dan seterusnya. Jika kita masukkan ke dalam flowchart kan terlihat seperti ini. Yang pertama kali dilakukan adalah proses inisialisasi pada bagian ini, yaitu int I sama dengan 10. Kemudian bagian kondisi, yaitu ini, kondisinya adalah I lebih dari 0. Lalu bagian badinya adalah untuk mencetak variabel kendali, bagian body. Nah, iterasinya adalah bagian ini, atau I min, di mana setiap kali perulangan nilai I akan dikurangi 1. Pertama, karena nilai awalnya adalah 10, masuk ke bagian kondisi, akan dicek apakah 10 itu atau I itu lebih dari 0. Karena nilainya adalah 10, maka kondisi terpenuhi. Lanjut ke bagian body, yang nantinya akan mencetak bagian ini. Setelah mencetak bagian body, dilanjutkan ke bagian iterasi, di mana yang tadinya nilai 10, I sama dengan 10, akan dikurangi 1 menjadi 9. Kemudian akan dicek kembali apakah 9 ini lebih dari 0. Karena iya, maka akan lanjut ke bagian badan. Kemudian lanjut lagi ke iterasi, dikurangi lagi 1 jadi 8. Kemudian balik lagi, dicek lagi, hingga akhirnya I sama dengan 0. Ketika I sudah sama dengan 0, dicek kembali apakah 0 itu lebih dari 0. Karena tidak, maka proses akan dihentikan. Seperti itu. Contoh lainnya, misalkan kita ingin mencetaknya mulai dari 20, maka kita hanya perlu mengubah nilai I ini jadi 20. Kita coba seperti itu. Jika kita ingin hanya menampilkan angka genap, misalkan kita hanya ingin menampilkan angka genap dari 20 hingga 0. Di sini kita perlu mengubah bagian iterasinya menjadi I sama dengan I dikurangi 2. Yang sebelumnya I min itu I-nya selalu dikurangi 1, di sini kita akan dikurangi menjadi 2. Kita coba jalankan. Di sini bisa kita lihat angka yang dicetak adalah 20, 18, 16, selang 2, hingga akhirnya 2. Kenapa 0 tidak ditampilkan? Karena 0 ini tidak memenuhi syarat. Karena 0 ini tidak lebih dari 0. Oleh karena itu, perulangan di sini akan dihentikan. Selanjutnya kita buat contoh perulangan di mana user harus menginputkan terlebih dahulu jumlah perulangan yang akan dijalankan. Di sini saya sudah ada programnya. Kita coba jalankan.
pertama, program akan meminta kita untuk memasukkan jumlah ulangannya. Misalkan di sini saya ingin 5 saja. Kemudian program akan menampilkan angka 1 hingga 5. Oke, kita coba lihat programnya. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuat variabel penampung, yaitu jumlah perulangan. Kemudian kita cetak bagian ini, bagian masukkan jumlah perulangan, lalu kita minta user atau kita baca input user menggunakan kode scanf. Di sini %d karena kita ingin menggunakan integer, maka kita gunakan ind %d. Nah, kemudian inputan yang user tadi lakukan kita simpan ke bagian atau ke variabel jumlah ulangan. Selanjutnya pada sintaks for kita mulai, karena kita ingin cetaknya mulai dari angka 1, maka kita mulai i-nya 1. Di sini mulai dari 1. Karena kita ingin mencetak sejumlah inputan user, maka kita jadikan inputan tersebut menjadi nilai akhirnya. Nah, oleh karena itu syaratnya adalah i kurang dari sama dengan jumlah perulangan yang tadi dilakukan oleh user. Kemudian di bagian iterasi, karena ingin menampilkan angka menaik, kita tambahkan i++. Nanti yang awalnya i1, misalkan i sama dengan 1, akan ditambahkan 1 setiap ulangan, di 2, dan jika dilakukan kembali ulangannya, maka 2 akan ditambah 1 menjadi 3, dan seterusnya. Kemudian bagian body, kita cetak kata angka %d karena integer. Kemudian nantinya %d ini akan digantikan dengan nilai i. Di sini ada /n untuk memberikan efek enter. Oke. Bagaimana jika selanjutnya kita ingin membuatnya menjadi ulangan decrement atau menurun? Kita perlu, karena decrement berarti yang diinputkan adalah nilai awal. Oleh karena itu, yang tadinya nilai awal adalah 1, kita ubah menjadi jumlah perulangan. Jika kita ingin menampilkan hingga angka 1, maka kita ganti. Di sini adalah i lebih dari sama dengan 1. Kemudian kita ubah menjadi i min. Kita coba tampilkan. Misalkan saya ingin menampilkan 10 hingga 1. Nah, hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita coba untuk membuat program yang menampilkan angka ganjil genap atau angka genapnya saja. Namun kita biarkan, kita tidak ubah bagian iterasinya, hanya saja kita akan menambahkan kode untuk mengecek apakah i-nya itu ganjil atau genap. Pertama, kita tambahkan kondisi if % atau mode 2 apakah sama dengan 0, karena jika 0 maka i tersebut adalah angka genap. Jika benar, maka kita tampilkan, karena kita ingin mencetak angka genap, angka genap.
Coba kita jalankan. 10. Nah, di sini telah tampil, namun belum ada enternya. Kita tambahkan terlebih dahulu agar terlihat rapi. Tambah /n. Kita jalankan kembali. 10. Nah, di sini telah tampil mulai dari 10, 8, 6, 4, kemudian yang terakhir adalah 2. Karena ketika i-nya 0, itu sudah tidak lebih dari sama dengan 1 lagi, karena sudah kurang. Oleh karena itu, pengulangan ini dihentikan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pernyataan break dan continue. Break itu merupakan pernyataan untuk menghentikan perulangan secara paksa, sedangkan continue itu untuk melanjutkan perulangan tanpa mengeksekusi kode yang ada di bawahnya. Di sini saya sudah ada program untuk mencetak angka 1 sampai 10. Kita coba jalankan. Di sini terlihat angka 1, angka 2 hingga angka 10. Sekarang kita coba tambahkan pernyataan break di bagian awal badannya. Kita coba. Nah, sekarang tidak tampil. Kenapa? Karena pada saat pertama kali masuk ke bagian badan perulangan, maka break akan dibaca sehingga perulangan ini dihentikan. Kemudian kita coba, kita ganti dengan continue. Apa yang terjadi? Hasilnya terlihat sama, namun sebenarnya berbeda. Karena ketika kita menggunakan break, itu perulangan hanya bagian badan ini hanya dilaksanakan sebanyak 1 kali. Namun sebenarnya ketika kita menggunakan continue, perulangan ini masuk ke bagian badan sebanyak 10 kali, namun tidak melanjutkan ke bagian untuk menampilkan angka ini, sehingga hasil yang terlihat adalah sama saja. Sekarang kita coba ubah bagian continue-nya di bagian bawah. Kita coba cetak kembali. Nah, di sini akan mencetak semua angka dari 1 sampai 10. Kenapa? Karena di bagian bawah continue ini tidak terdapat apapun, kode apapun, sehingga tidak mempengaruhi proses mencetak angka di atasnya. Namun jika kita ganti menjadi pernyataan break, maka yang terjadi adalah hanya angka 1 saja yang tercetak. Karena setelah menampilkan angka 1, perulangan ini akan langsung dihentikan tanpa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Contoh lainnya, penggunaan break dan continue adalah, misalkan kita ingin menampilkan angka genap, kita tidak perlu mengubah bagian iterasinya. Misalkan kita hanya membutuhkan pernyataan tambahan, yaitu if i mod 2 tidak sama dengan 0, karena jika tidak sama dengan 0 itu, maka i-nya adalah ganjil. Maka kita tambahkan continue. Kita coba. Sekarang yang tampil hanyalah angka genapnya saja. Seperti itu. Kemudian untuk break, misalkan kita ingin hanya sampai 7. Kita tambahkan kondisi if i sama dengan 7. Maka kita hentikan perulangannya. Coba tampilkan. Nah, di sini angka yang ditampilkan hanyalah 1 sampai 6. Karena setelah angkanya 7, pernyataan break ini akan dieksekusi sehingga perulangan dihentikan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjutkan lagi materi perulangan while di video selanjutnya. Terima kasih.